Genusian, kalian penasaran nggak apa sih manfaat puasa bagi kesehatan? Stay tune! Halo Genusian, it's me again Berlin. Welcome back to Ju Talk or Genusian Talk. Genusian, gimana nih? Minggu kedua bulan Ramadan, kira-kira puasanya lancar atau ada gangguan? Semoga puasanya lancar dan berkah ya bagi yang menjalankan. Nah, spesial di bulan Ramadan kali ini aku bakal bahas nih, kira-kira apa aja sih manfaat puasa bagi kesehatan? Nah, supaya informasinya makin valid, aku nggak akan sendirian. Aku bakal ditemenin sama Dr. Heri Herianto, yaitu Ketua Dokter Klinik Nusa Putra University Pharmedica. Yuk langsung ikutin aku. Nah, Genusian, sekarang aku udah bareng sama Dr. Heri Herianto. Gimana dokter kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi untuk sharing session sama Genusian sekarang itu mau ngebahas tentang puasa nih, karena kan sekarang lagi bulan puasa ya. Nah, pas di bulan puasa ini ada beberapa mahasiswa yang ngerasa kok kayak badan tuh lebih fresh gitu. Kira-kira ada sangkut pautnya nggak nih sama manfaat puasa gitu? Ya, sebetulnya bicara lebih fresh itu tergantung bagaimana ketika dia menjalankan ibadah puasa. Oke. Karena pada intinya puasa itu hanya memindahkan waktu makan. Jadi ketika dia makannya sama ketika tidak berpuasa dan puasa, ya insya Allah. Selain itu ada faktor-faktor lain sebetulnya. Karena biasanya selama bulan puasa sedikit banyak waktu tidur kita terganggu. Ya. Karena harus bangun lebih awal, menjelang fajar ya, menjelang pagi, otomatis yang tadinya tidurnya full gitu kan pasti agak berkurang lagi, ditambah ibadah lain. Iya betul. Jadi sebetulnya untuk menjaga agar puasa tetap sehat dan bugar, yang pertama tadi selain makan gitu kan, yang kedua kecukupan istirahat kita, kecukupan tidur kita ya. Nah, tidur itu idealnya antara 6 sampai 8 jam, minimal 6 jam ya. Kalau kita kurang dari 6 jam, badan kita tidak akan fresh ya, akan berkurang. Yang ketiga, tetap olahraga ya. Karena dengan olahraga tubuh kita akan lebih terjaga, lebih seger fit, juga ya. Karena dengan olahraga akan melancarkan peredaran darah, melemaskan sendi-sendi dan juga menguatkan otot-otot kita. Insya Allah ketika kita menjaga tiga itu tadi, makan, tidur cukup dan juga olahraga, insya Allah selama menjalankan puasa akan lebih sehat lebih fit ya. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan bener gak di bulan puasa ini kita tuh bakal jauh lebih produktif di kegiatan kita sehari-hari, atau sebenarnya malah berkurang gitu produktifnya? Ya. Pada umumnya untuk orang yang normal tadi, yang pertama itu tadi, tiga itu tadi. Yang kedua sebetulnya terkait lebih cenderung kepada fungsi emosional, spiritualitas. Ya. Karena kita intinya puasa itu kan kita lebih mendekatkan kepada Allah, Tuhan, ya. Iya. Lebih mendekatkan ketakwaan kita. Ya. Ketika kita lebih dekat kepada Sang Pemilik kita, otomatis akan lebih punya energi tersendiri ya. Ada tambahan sebagai energi yang positif ya. Karena biar bagaimanapun kadang-kadang yang namanya fisik kita ya. Kalau mental kita nggak bagus, spirit kita yang nggak bagus, badan kita juga akan ya ada istilah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi itu juga bisa kebalikannya, dalam jiwa yang sehat terdapat juga tubuh yang kuat. Jadi lebih cenderung kepada spirit yang akan juga meningkatkan kepada mental emosional kita sehingga tubuh kita akan terbawa. Oke, paham. Nah mungkin untuk para mahasiswa ada nggak tips khusus gitu biar belajarnya tuh tetap bisa fokus gitu selama bulan puasa? Ya. Sebetulnya di bulan puasa akan lebih enak ya, karena suasananya akan lebih terasa sekali ya. Apalagi ketika malam ya, selain tadi yang tetap menjaga waktu istirahat, makan ya, termasuk juga olahraga ya, akan lebih bisa menambah waktu untuk belajar akan lebih fokus sebetulnya ya. Karena ya itu tadi ya, ketika bicara
dari sisi spiritual, ya, otomatis ada satu tugas lain di samping. Ya. Sebagai mahasiswa tugas belajar, ya, dan di sana ditanamkan, diniatkan, ya, dalam terkait untuk menambah ketahuan kan menuntut ilmu itu wajib. Iya, betul. Kita, ya. Nah, di sana lebih ditingkatkan. Karena biar bagaimanapun di bulan puasa selain dari sisi kesehatan, kalau kita bicara dari sisi Islam itu sendiri, justru di bulan puasa itu sebagai, kalau saya mengatakan dengan bahasa kawah candra di bukanya umat. Ya. Apa itu? Kawah candra di buka, tempat peleburan diri, ya, tempat merescheduling waktu kita. Oke. Ya. Karena kenapa saya katakan kawah candra di buka? Semua di puasa itu ibadah kita semua ada. Diperbaiki semuanya ya? Diperbaiki semua ya. Karena selain di bulan puasa nggak ada puasa ya. Tapi di bulan puasa ya kita tetap sholat, ya, ada puasa, zakat, sedekah itu semua sama ya. Nah, terkait rescheduling ya, nah di selama bulan puasa itu diatur kembali kan waktu kita ya. Yang tadinya subuhnya suka siang. Jadi ya, bisa tepat jadi waktu. bisa tepat waktu lagi ya. Bahkan yang tadinya makannya tidak teratur, dipaksa jadi teratur iya. ya. Karena nggak ada tuh yang namanya nunda-nunda buka ya. Semua kalau buka bareng ya. Betul, sahur betul. juga bareng. Nah, di sana saya sebutkan sebagai kawah candra juga mengembalikan rescheduling time kita. Ya. Yang pertama dari sisi waktu, kebiasaan tadi makan minum kita, termasuk ya di dalam ibadah. Nah, termasuk ya bagaimana belajar kita bisa disesuaikan. Jadi momennya. Ya, oke, paham. Mungkin terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak dari dokter buat para mahasiswa-mahasiswa Nusa Putra nih, para Genesian? Ya, satu saja sih yang kami sampaikan. Boleh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dengan puasa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan kemudahan di dalam menyelesaikan studinya. Itu saja. Oke, amin. Terima kasih ya dok ya udah share insight-insightnya. Ya, sama-sama. Pasti banyak banget yang bisa dipelajari sama Genesian. Oke, semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Amin, insya Allah, with my pleasure. Ya. Dadah. Nah, Genesian gimana nih soal tips-tips yang udah di-sharing sama Dr. Heri? Kira-kira udah kalian catat atau belum? Kalau misalkan belum, kalian bisa scroll lagi ke atas ya. Oh iya, buat tips-tips yang tadi jangan lupa ya buat diterapkan selama bulan Ramadan karena penting banget, apalagi buat kita para mahasiswa. Mungkin segitu aja Jitok kali ini, sampai jumpa lagi di Jitok selanjutnya. Bye-bye!